Puluhan peternak sapi di Desa Sumberjo, Kecamatan Gunung Kungkal, Kabupaten Pati mengalami kepanikan di tengah mewabahnya penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak. Sekitar 90% hewan ternak dari 200 lebih sapi milik warga kini terjangkit wabah PMK. Mereka terpaksa menjual sapinya dengan harga murah, yakni 5 hingga 8 juta rupiah per ekor. Padahal harga normal sapi berkisar 20 juta rupiah per ekor, apalagi jelang Idul Kurban harga semakin tinggi. Peternak takut sapinya tertular virus PMK dan mengalami kerugian. Akibat pandemi tersebut menyebabkan tidak sedikit sapi hamil mengalami keguguran. Bahkan ada juga janin sapi mati di dalam kandungan. Untuk mengatasi penyebaran wabah PMK ini, sebagian peternak juga mengkarantina sapi yang kondisinya sudah lumpuh. Peternak sapi sekaligus Kepala Desa Sumberjo, Sururi, sempat merasa kebingungan mendapati PMK yang mewabah di desanya. Menurutnya, sejumlah upaya sudah dilakukan termasuk memberikan probiotik sebagai penambah imun bagi ternak dan menyemprotkan ekoenzim di lingkungan kandang. PMK, penyakit mulut dan kaki, ini merebak di Desa Sumberjo. Badannya itu panas, pertama, sampai menimbulkan lecet-lecet di kaki atau di mana saja, terus sampai mengakibatkan kukunya lepas, panasnya itu sampai menimbulkan kaki yang kuku sapinya lepas. Ya, yang terutama yang hamil itu tidak kuat karena panas badannya, ini biasanya keguguran. Banyak ini, juga Pak ya. Ini ada dua sapi yang hamil keguguran. Banyak yang dijual secara wong Jawa sak payune, Mas. Ana sing payu ya 5 juta, 6 juta. Yang sebetulnya 30 juta akhirnya sebelum meninggal dijual sak payune, dijagal seperti itu. Sementara pendamping Desa Sumberjo, Handoko, mengungkapkan pihaknya memberikan pelatihan secara mandiri terkait penanganan PMK. Pelatihan tersebut berisi pembuatan probiotik dan aplikasi ekoenzim. Mengingat saat ini belum ditemukan obat yang tepat untuk mengobati sapi yang terkena PMK, maka peternak harus melakukan sterilisasi kandang. Yang sudah kita aplikasikan ke beberapa tempat ini dengan penggunaan probiotik dan ekoenzim. Untuk probiotiknya sapi sudah mengalami reda panasnya itu ketika di hari ketiga, setelah setiap hari diberikan probiotik, hari ketiga sudah mulai panasnya menurun, bahkan sudah sembuh. Terus kemudian sudah mau makan meskipun masih ada liurnya di mulutnya, tapi sudah mau makan. Ini sudah ada tanda-tanda membaik. Yang agak lama ini adalah pengobatan kaki yang setidaknya seminggu penuh untuk pengobatan kakinya. Kini pihak Pemkab Pati melalui Dinas Pertanian dan Peternakan, Dispertan, sudah melakukan vaksinasi pada hewan ternak secara bertahap. Hingga pekan kemarin sedikitnya ada 1.633 hewan ternak di Pati yang terindikasi terkena PMK. Dari jumlah itu, 690 hewan ternak dinyatakan sembuh, 11 ekor sapi mati, 9 sapi dipotong paksa dan 35 kerbau dipotong, sedangkan sisanya masih dalam penanganan petugas. Heri Purwaka, Cahaya TV.